Kita harus hormat, bukan hanya orang tua yang sayang kepada kita, tapi kita juga harus menyayangi orang tua kita. Kalau kita sayangi orang tua kita, perhatikan orang tua kita, insya Allah barokah, rezeki semua di depan mata disiapkan oleh Allah. Dan saya mengalami hal itu. Jadi mungkin saya mulai. Saya ini saat ini bukan CEO lagi, bukan direktur utama lagi dari Citra Marga Nusapala, yaitu pengelola jalan tol. Tapi alhamdulillah, 2012 saya sebagai CEO di sana. Tetapi sekarang alhamdulillah saya sudah jadi pemilik 80% saham di Citra Marga. Itu semua bukan karena kepintaran saya, bukan karena kehebatan saya, tetapi semua gerak Allah. Saya mulai dari kecil, saya sebagai pedagang es mambo, pedagang asongan. Saya tidak pernah bermimpi, tapi saya punya mimpi selalu. Oleh sebab itu saya selalu katakan kepada teman-teman, dalam hidup ini kita harus punya mimpi. Tetapi mimpi itu harus kita juga yang membuat menjadi kenyataan. Jangan biarkan mimpi itu berangan-angan saja di kepala kita, tapi kita harus jadikan kenyataan. Untuk membuat itu bagaimana? Kita jadi orang harus jujur dan amanah. Kedua, harus sayang kepada orang tua, karena doa orang tua ini membuat jalan kita jadi mulus. Saya selalu katakan kepada anak-anak saya, kalau kamu disuruh pilih sayang ibu atau bapak, kamu bingung. Tapi saya tekankan kepada anak-anak saya, pertama kamu harus lebih hormat, lebih sayang kepada ibu kamu. Baru kedua bapak kamu. Karena pengorbanan ibu kamu jauh lebih besar daripada bapak kamu. Jadi ibu mengandung kita. Begitu kita lahir, kita disuapin, terus kemudian kita ngompol, kita buang air besar, tengah malam, lagi tidur enak-enak, dia bangun, dia susuin kita, kadangkala cuci, kita punya ngompol cuci, kita punya bekas buang air. Kemudian dia didik kita, dia bawa kita ke sekolah, dia antar, diajarin kita. Kalau seorang ayah cuma cari nafkah saja diberikan, tetapi kalau yang mendidik anak-anak itu semua peran ibu sangat besar. Oleh sebab itu jangan sampai kita lupa akan pengorbanan seorang ibu. Dan pengorbanan seorang ibu itu nggak bisa diukur dengan materi. Saya pun kadangkala suka sedih. Saya kalau ke makam ibu bapak saya, andai kata saya masih punya ibu bapak, pasti saya akan sayangin lebih. Tapi ya mungkin Tuhan berencana lain. Saya bacain buku bagaimana cari orang sukses. Sebenarnya nggak perlu baca buku lagi, karena tadi yang Ibu Prita katakan itulah di buku itu sebenarnya intisarinya. Karena jadi orang sukses itu harus rajin bekerja, dan juga jangan lupa berdoa, dan juga jangan lupa jujur, dan jangan lupa juga sayang kepada orang tua dan minta ridho barokah dari orang tua. Itu intisarinya. Akhirnya saya ditunjuk sebagai direktur utama. Di waktu saya ditunjuk sebagai direktur utama, saya melihat karena ini perusahaan publik, pemegang sahamnya ini banyakkan institusi-institusi asing. Saya lihat ini perusahaan bagus. Kenapa saya bilang bagus? Coba pikirkan, ini kalau bukan gerak Tuhan, saya nggak akan memiliki perusahaan ini. Saya dulu punya perusahaan kayu, saya pernah punya restoran, saya pernah punya hotel. Hotel pelayanan nggak baik, omset akan turun, orang nggak balik lagi. Restoran makanannya asin atau pedas, kepedesan, orang besok nggak balik lagi. Makanya saya bilang, saya bisa dapat jalan tol ini, coba pikirkan jalan tol. Kalian pernah lewat jalan tol, bayar, macet, marah-marah hari ini, brengsek nih jalan, macet, bayar pula. Besok kalian dengan senyum nganterin duit lagi kepada kita. Nah itu bedanya. Jadi jalan tol itu, mau keasinan, mau kepedesan, mau kemanisan, tetap dimanfaatkan. Nah ini semua gerak Tuhan yang milihin.
Jadi saya berpikir gini, saya tidak punya rencana punya jalan tol, tetapi jalan tol ini gini, kalau saya tidur jam 10 malam, itu truk-truk besar yang nyariin duit sampai subuh jam 5 pagi. Kemudian kalau saya lagi melek bangun, sedan-sedan dan kendaraan umum dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Nah, jadi itulah perkembangan jalan tol. Bisnis ini beda dengan hotel, dengan restoran, dan yang lain-lain. Saya pikir ini sesuatu perusahaan yang besar, dan kenapa saya bilang besar? Dia punya omset untuk dalam kota 600.000 kendaraan per hari. Memang biaya pembangunannya cukup besar. 600.000 kendaraan kali 9.500 rupiah. Kurang lebih hampir 6 miliar, 5,4 miliar per hari. Bagian jasa marga separuh, bagian Citra Marga separuh. Tetapi uang itu dipakai untuk pembangunan. Pembangunan jalan tol lain, 2,5 triliun kita butuhkan. Kita bukan hanya butuhkan modal, kita juga butuhkan tenaga-tenaga. Dalam kesempatan ini saya tantang wisudawan-wisudawan baru. Ayo bergabung di kami. Kita butuh tenaga kita, tenaga Indonesia sendiri. Dan jangan biarkan proyek-proyek bagus ini dikerjakan oleh orang lain, orang asing. Kita harus mampu dan aku yakin bahwa kita bisa.